Kalian di sini disuruh memilih satu bentuk yang berbeda dari yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video part yang ketiga mengenai jenis-jenis atau tipe soal yang ada di TKA Unpad. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas 2 dari 7 tipe soal. Untuk bagian kali ini sepertinya saya akan membahas langsung saja rangkap 3, yaitu bagian 3, 4, dan 5. Kenapa? Karena soalnya itu singkat, bahkan tidak ada kata-kata di dalamnya. Maksudnya gimana? Seperti ini. Seperti yang sudah saya menjelaskan di video sebelumnya. Nah, di bagian ketiga itu tentang bayangan atau cermin. Ya, jadi penjelasan ulang bagi yang baru melihat di video ini adalah bagian atau jenis-jenis soal yang ada di TKA Unpad. Ini adalah bagian ketiga dari 7. Bagian pertama dan keduanya sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi TKA Unpad itu merupakan soal yang berupa tes potensi akademik seperti itu, yang menguji kemampuan kalian yang dapat menentukan, ini ya disebut-sebut dapat menentukan kalian itu bisa mudah DO atau tidak. Jadi kalau nilainya rendah, itu diasumsikan kalian akan mudah DO. Jadi kalian harus melewati nilai tertentu agar universitas yakin bahwa kalian itu tidak mudah DO. Nah, langsung saja ke part 3 atau bagian 3 atau jenis ketiga, yaitu bayangan atau cermin. Saya tulis dulu ya ini. Oke. Sebenarnya simpel saja. Ini sama kayak di soal-soal SBMPTN. Misalnya ada gambar seperti ini. Nah, kita akan disuruh mencari bayangannya. Biasanya saya kasih 3 pilihan saja ya. Aslinya itu ada 4 atau 5 pilihan. Misalkan bayangannya yang mana? Apakah seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini. Nah, jadi yang dimaksud bayangannya itu ya seperti cermin, seperti ini ya, kita anggap ini cermin. Nah, kita cari saja yang mana yang sesuai ini, berarti adalah yang ini. Nah, adapun di soal yang realnya itu akan lebih rumit dan akan dibolak-balik sedemikian rupa sehingga kalian bingung ya. Tapi secara simpelnya seperti ini saja. Tidak ada kata-kata, tidak ada hitungan, hanya memerlukan imajinasi. Kemudian yang keempat, juga gambar itu memilih bentuk. Nah, di sini saya sudah buat soalnya. Ya. Jadi kalian di sini disuruh memilih satu bentuk yang berbeda dari yang lainnya. Di sini saya gunakan di baris yang kedua. Coba teman-teman cari yang mana yang bukan termasuk yang lain, atau yang mana yang berbeda sendiri, atau yang mana yang tidak ada temannya, atau bisa juga dibilang yang mana yang memiliki pola yang berbeda. Coba. Sudah dapat?
Belum? Kalau begitu kita cari bersama-sama. Nah, kalau kita lihat semuanya sebenarnya hampir sama ya. Semuanya yang pertama persamaannya kotak, 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 kotak. Seperti itu. Sama. Terus bedanya di mana? Nah, lanjut ke yang kedua. Semuanya ada lingkaran besarnya, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, lingkaran besar, sama. Lingkaran kecil juga ada lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil, lingkaran kecil. Masih tetap sama. Jadi di sini kita harus lebih jeli memperhatikan apa sih bedanya, yang mana sih yang berbeda. Nah, kita lihat di sini lingkaran kecil ini berada di pojok, lingkaran kecil ini berada di pojok, ini tidak berada di pojok, ini berada di pojok. Nah, dari sini sudah ketahuan bahwa yang berbeda adalah yang ini, karena dia satu-satunya lingkaran kecil yang tidak berada di pojok. Jadi jawabannya adalah yang ini. Nah, seperti itu. Jadi diperlukan kejelian, imajinasi, dan kepekaan lah. Jadi buat teman-teman yang kurang peka, bisa mungkin melatih kepekaannya ya melalui soal ini. Oke. Balik ke tips yang ini. Untuk yang bayangan tadi, tipsnya adalah kalian perkuat imajinasi dan hilangkan pikiran yang terlalu banyak. Jangan menggunakan perhitungan yang bagaimana sekali di sini. Kalian hanya perlu menggunakan imajinasi kalian bolak-balik bayangkan di kepala kalian seperti itu. Jadi sebenarnya soal ini sangat cocok buat teman-teman yang memiliki kemampuan spasial atau kemampuan karena kemampuan manusia itu ada yang verbal, ada perhitungan, ada yang spasial. Spasial itu gambar. Jadi soal ini cocok bagi teman-teman yang mempunyai kemampuan memahami sebuah gambar dengan baik. Oke. Lanjut ke tipe soal yang kelima. Kelima itu sebenarnya jaring-jaring ya. Karena sudah saya buat di sini, langsung saja. Jadi kita diminta untuk menentukan bagaimana bentuk kubus yang terjadi dari jaring-jaring yang diperlihatkan. Contoh jaring-jaringnya seperti ini. Kira-kira kubusnya yang mana? Apakah yang ini, atau yang ini? Oke, yang mana? Saya beri kesempatan 3 detik dulu, atau silahkan di pause. Sudah? Oke, mari kita jawab bersama-sama. Oke, mohon diperhatikan. Lagi-lagi gunakan imajinasi kalian untuk menjawab soal ini. Perhatikan, ya, bagian yang di RCD ini merupakan bagian bawah dari kubus. Jadi kita cari saja yang mana yang diarsirnya di bagian bawah, yaitu ini bukan. Jadi adalah yang ini. Jadi seperti itu. Di model soal lainnya biasanya yang diarsir diganti, apakah yang di sini yang diarsir atau di sini. Dan seingat saya tidak semestinya balok juga, tetapi bangun ruang lain juga ya. Kalau tidak salah ada tabung, ada kerucut, kurang lebih seperti itu. Saya juga kurang ingat. Nah, kalau tips dari saya hampir sama dengan yang ini dan ini. Kalian gunakan imajinasi kalian. Kalau bisa kalian berlatih, kalian membuat potongan kertas, kalian lipat-lipat, atau ya bagaimanalah cara kalian untuk berlatih. Latihan soal seperti ini di internet banyak kok latihan soal jaring-jaring seperti itu. Jadi kalian perdalam saja kemampuan kalian dalam membayangkan bagaimana kira-kira dari sini ke sini. Oke.
Saya rasa itu saja untuk pada video kali ini. Bagian 6 dan 7 akan dijelaskan atau saya bahas di part selanjutnya. Baik, nah itulah tadi bagian ke-5. Jadi sampai saat ini kita sudah memahami 1 hingga 5 jenis-jenis soal dari TKA Unpad. Nah, diharapkan atau saya harap semoga dengan video ini kalian bisa lebih memahami dan lebih prepare dan tidak shock dengan soal yang kalian akan hadapi. Dan sebelum berakhir, saya berikan tips tambahan. Kalian itu kalau mau latihan, kalian bisa menggunakan soal-soal TPA yang ada di internet, meskipun tidak semuanya sama ya, karena seperti kalian lihat tadi tipe-tipe terutama yang 1 dan 2 itu tidak ditemukan di TPA yang lain. Seperti itu setahu saya ya. Baik, demikian video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.